Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah kita berangkat dari pembacaan yang sudah sama-sama kita baca, yaitu demokrasi bukan demonstrasi. Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, demokrasi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokrasia. Kata ini yang berarti kekuatan. Kata ini berarti kekuatan dan kekuasaan. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln berpendapat demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, sebagian orang berpendapat bahwa demokrasi bukan bagian dari gereja, karena gereja pun bidang pelayanan tersendiri. Padahal dipahami gereja bertanggung jawab atas jemaatnya untuk membangun demokrasi secara benar. Gereja adalah juga bagian dari masyarakat untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan shalom. Praktik berdemokrasi dalam pelayanan gereja sebenarnya telah dilakukan dalam hubungan dengan paham kristokrasi, pemerintahan rakyat, pemerintahan Kristus. Yakni ketika kita membaca, saudara-saudara, ketika kita membaca, dan ini sangat jelas dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36, yakni dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, demi kemuliaan Dia. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, demi kemuliaan Allah. Saudara kekasih Tuhan, tema demokrasi bukan demonstrasi diangkat dalam pemahaman ini karena melihat dan mencermati fenomena sosial masyarakat bahwa ada sebagian orang yang cenderung anarkis dalam setiap penyampaian pendapat di muka umum, bahkan memprovokasi melalui media sosial. Itu yang fakta terjadi dalam dinamika hidup. Dan kita harus menyadari bahwa masyarakat dalam konteks politik, saudara-saudara, masyarakat dalam konteks politik untuk menyampaikan pendapat, ada juga warga gereja yang seperti itu. Oleh sebab itu penyampaian pendapat seharusnya tidak boleh dengan demonstrasi massa, apalagi disertai dengan kekerasan, apalagi disertai dengan anarkis, apalagi disertai dengan tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, ketika kita membaca tentang perjalanan Rasul Paulus di Tesalonika, sebuah kota yang maju, dan menjadi pusat perdagangan pada waktu itu, tidak beda dengan Korintus.
Rasul Paulus mengunjungi rumah ibadah orang Yahudi, tempat yang biasanya disebut sebagai sinagoge. Seperti dalam kunjungan di beberapa tempat sebelumnya selama 3 hari, sahabat Paulus memberitakan Injil. Paulus menggembakan Injil. Paulus memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus Sang Mesias harus menderita, harus mati dan bangkit atas maut. Inilah yang disampaikan, inilah yang digemakan, inilah yang diceritakan oleh Paulus. Begitu semangatnya, saudara-saudara. Ia mengajarkan kitab suci dan memberikan mereka pemahaman, memberikan mereka penjelasan. Dan apa jawaban? Apa respons dari pendengar yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Apa respons mereka? Yang pertama, saudara-saudara, beberapa orang Yahudi dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan terkemuka menjadi percaya dengan pengajaran, dengan dogma yang disampaikan oleh pengajaran oleh Rasul Paulus, karena dia berdasarkan fakta, dia berdasarkan apa yang telah ia alami dan apapun yang ia rasakan. Saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus adalah orang terpelajar. Dia memahami isi kitab suci, ia mengetahui hukum Taurat dan mengalami pertobatan serta memperoleh hikmat oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita tahu bersama seperti apa hidup dari Rasul Paulus. Dia tidak mengenal, dia menghasut banyak orang Kristen untuk menghujat Allah. Tetapi pada kenyataan saat ini dia bertobat. Dan dia dengan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Saudaraku kekasih Tuhan, apa yang Paulus beritakan, apa yang Paulus beritakan, apa yang Paulus sampaikan, apa yang Paulus beritakan mampu dipahami, mampu ditangkap oleh orang-orang yang mendengarnya, sehingga mereka lah yang disebut percaya kepada Yesus Kristus. Itu pertama, saudara-saudara. Kedua, kita menemukan respon tidak baik dari orang-orang Yahudi yang lain. Karena apa? Karena iri hati, karena dengki. Mereka bergabung. Ini respon mereka karena iri hati. Mereka bergabung dengan penjahat dan mengadakan pemberontakan, mengadakan keributan, serta mengancam kota Tesalonika. Mereka ingin mengadili Paulus dan Silas yang bersamanya, sebab mereka tidak menerima apa yang diajarkan. Mereka tidak menerima apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka hanya menghasut. Mereka menghasut bahwa ada penentang ketetapan, ada penentang aturan-aturan kaisar. Mereka lah Paulus, Silas, bahkan saudara-saudara Yason dan beberapa saudaranya yang menerima Paulus, dan Silas menumpang di rumahnya. Ini saudara-saudara yang terjadi. Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang meresponi baik, ada juga yang tidak. Saudaraku kekasih Tuhan, dari pembacaan kita belajar berapa hal yang menarik
yang hendak meneguhkan hidup dan iman kita. Di mana-mana kita familiar mendengar kata demokrasi dan demonstrasi. Apa arti kedua kata ini? Telah disampaikan tadi. Secara sederhana, demokrasi sudah dimengerti oleh kita semua, yang berarti kekuasaan rakyat, yang oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita yakin dan percaya bahwa ini untuk kebahagiaan, ini untuk demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sudah kekasih Tuhan, negara kita Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Hal demokrasi mengizinkan warga berpartisipasi dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan untuk mengatur bahkan mengubah hidup. Sedangkan demonstrasi adalah salah satu bagian dari proses demokrasi, yakni menyampaikan gagasan atau menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan etika, sesuai dengan norma yang berlaku sebagai hak kebebasan yang diatur dalam undang-undang. Bukan seenaknya, tetapi ada aturan-aturan, ada norma yang berlaku sesuai dengan undang-undang berlaku. Tidak seenaknya harus menyampaikan gagasan, pendapat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sayangnya sering kita melihat demonstrasi terkadang dijadikan alat untuk memaksakan kehendak dari sekelompok tertentu, terlepas dari benar atau tidaknya gagasan yang hendak disampaikan. Pada akhirnya berujung pada aksi anarkis, keributan. Hal inilah yang tercermin dalam pembacaan yang telah kita baca, di mana orang-orang Yahudi menyerukan ketidaksukaan mereka, ketidakinginan mereka. Mereka tidak ingin dengan pengajaran Rasul Paulus. Mereka iri karena banyak orang yang menjadi percaya dengan apa yang diajarkan Paulus, sehingga layaknya demonstrasi yang anarkis timbul keributan untuk menyuarakan Paulus harus disidang. Apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan oleh mereka adalah dosa. Apa yang dilakukan oleh mereka adalah dosa, melawan kehendak firman Tuhan, melawan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah respon dari orang-orang yang percaya dengan pengajaran Paulus tentang Yesus Kristus. Mereka mendengarkan dan memahami dengan baik karena dimulai dengan sikap hati dan pikiran yang bersih, dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang tidak harus menjelek-jelekan. Ini yang nyata. Mereka dengan sikap hati dan pikiran yang terbuka, sehingga orang yang bisa mendengar dengan baik akan dapat memahami dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya mengerti makna dari pesan tersebut. Saudaraku kekasih Tuhan, orang yang mau belajar memahami dan mengerti adalah orang yang mau dituntun dalam kebijaksanaan Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita.
Siapapun kita saudara-saudara, siapapun kita punya kekurangan dan keterbatasan. Di dalam kita menjalankan hari-hari kehidupan. Tetapi belajar dari apa yang telah dijalankan oleh Rasul Paulus, dia dengan berani menyampaikan apa yang benar, apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, walaupun harus diperhadapkan dengan tantangan, walaupun harus diperhadapkan dengan penderitaan, mati sekalipun dia harus pertaruhkan hidupnya demi kebenaran firman Tuhan. Saudaraku kekasih Tuhan, orang-orang Yahudi melawan pengejaran Paulus. Sikap memberontak atau anarkis jangan sampai dilakukan. Di sisi lain, kita juga belajar tentang cara berdemokrasi. Demokrasi bukan hanya bicara tentang sistem politik, pemerintahan, atau tata negara, tetapi juga berkaitan dengan praktek hidup sehari-hari. Dalam hal ini tentang bagaimana kita memiliki suara untuk menyampaikan pendapat, gagasan, atau kritikan sekalipun. Demokrasi memang mengajarkan orang untuk bebas bersuara, namun bukan berarti nilai kesopanan dan saling mengasihi disingkirkan. Ingat saudara-saudara, ingat saudara-saudara, demokrasi memang mengajarkan orang untuk bebas bersuara, namun bukan berarti nilai kesopanan dan saling mengasihi, saling menghormati harus disingkirkan, harus dilupakan. Saudaraku kekasih Tuhan, bila kita tergantung dalam suatu organisasi, baik dalam pelayanan organisasi apapun, pelayanan gereja, pelayanan jemaat, masyarakat dan lainnya, bermusyawarah mufakat juga bagian dari berdemokrasi. Belajarlah untuk mendengar, belajarlah untuk mendengar dan menghargai setiap pandangan atau pendapat. Baik kalau di sekolah mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua, tapi juga apa yang disampaikan oleh guru, dan juga di dalam pelayanan gereja Tuhan, yang pasti sebagai pelayan Tuhan selalu menerima apa yang disampaikan oleh jemaat gereja Tuhan. Mereka menuturkan, mereka menyampaikan gagasan, tapi juga mereka menyampaikan dengan penuh kerendahan hati. Dan yang oleh pelayan khusus dengan taat dan setia menerima gagasan pendapat yang disampaikan oleh jemaat, apapun itu, kritikan atau apapun itu, yang pasti diterima dengan senang hati, kalau itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena yang pasti banyak pendapat-pendapat yang juga oleh kami penatua dan syama Badan Pekerja harus saling memberikan pemahaman yang benar. Mau terima, mau nyanda, kalau benar itu harus diterima, walaupun itu sakit harus diterima. Karena memang harus seperti itu kita sebagai badan pekerja, tetapi juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, ketika selesai beribadah ada komen-komen. Karena memang harus seperti itu, harus ada evaluasi kembali. Seperti itu mungkin. Harus ada harus seperti ini, harus seperti ini. Itulah yang harus kita terima, menerima pendapat, menerima gagasan. Kalau itu demi hormat dan kemuliaan Tuhan, kalau itu demi perkembangan pelayanan gereja Tuhan, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Kalau di antara keluarga suami dan istri harus kritik mengeritik demi maju mundurnya gereja rumah tangga, yang pasti harus diterima. Demikian pula pemerintah, yang pasti oleh pemerintah selalu menerima gagasan, tapi juga dengan tutur kata yang bagus, tetapi juga penuh kehormatan, saling menghargai, saling menghormati. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Saudaraku kekasih Tuhan, karena itu belajarlah kepada kita semua untuk bertutur kata yang baik, sopan dalam menyampaikan. Dan itu juga selalu diajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita jangan sembrono. Kalau mau sampaikan keinginan kepada orang tua, sampaikanlah dengan tutur kata yang bagus, supaya mama senang. Supaya mama senang, bilang tuh bagus, bilang tuh cocok, untuk dapat diterima oleh orang tua. Karena banyak anak-anak kalau
Kalau anak mau apa, mau ikut akan orang merontak. Karena itu orang juga orang tua harus memahami karakter-karakter seperti apa anak-anak kita, dan orang selalu meluruskan anak-anak kita. Orang menuntun mereka, orang mendidik, membimbing mereka agar supaya mereka boleh bertumbuh, berkembang, cuma nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku kekasih Tuhan, Tuhan mau mendorong kita sebagai umatnya untuk berani selalu bersuara. Sama seperti Paulus mewartakan Injil. Kita mewartakan Injil dalam kehidupan keluarga kita sebagai unit yang terkecil, yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, siapapun yang ada di dalam rumah itu. Tapi juga kita mampu mewartakan diri, mewartakan firman Tuhan dalam kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Hidup dalam kekuasaan, dalam menyebarkan kebaikan. Tuhan baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang Ia jadikan, dan segala yang Ia jadikan akan terus bersyukur kepada Dia, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah kebujuran. Itulah yang menjadi harapan dambaan kita. Karena itu saudara-saudara, mari hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena siapapun dan apapun kita, ketika kita cuma bawa dalam doa dan permohonan kepada Dia, Sang Khalik langit dan bumi, Sang segala-galanya, pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka terpujilah Tuhan. Amin.